Halo kawan Humas, kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Nofrina Sution dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Nah kawan Humas, dalam kesempatan kali ini tentunya kita kedatangan salah seorang narasumber yang juga anggota Polri dan dijuluki dengan julukan polisi kerang. Kenapa sih bisa dijuluki dengan julukan polisi kerang? Langsung aja kita tanya ke narasumber kita, Aibda Abdul Qadir Nasution. Halo, gimana kabarnya nih Pak? Sehat Pak? Sehat. Harus sehat dong ya Pak. Pak, ini kita nih penasaran nih Pak, kenapa sih Bapak tenar dengan sebutan polisi kerang? Mungkin ada cerita nggak sih Pak di balik itu? Gini ya, kalau sebutan polisi kerang itu apa ya, awal-awalnya itu sekitar tahun 2019 aja tuh. 2019. Tapi kalau saya merintis itu kan dulu belum ada istilah-istilah polisi kerang gitu kan. Tapi karena mungkin ada media kemarin yang ini kan yang buat ini lebih populer, orang kan lebih senang nengoknya dia polisi kerang, jadi asal dibuka oh polisi kerang, oh ini dia orangnya, ini orangnya gitu. Sampai-sampai kadang-kadang saya bilang orang, oh abang yang polisi kerang itu kan? Polisi itu kan waktu ada acara juga dia di ada acara inilah di Brigit kemarin gitu juga kan. Jadi ada tentara itu, oh abang ini yang polisi kerang itu ya katanya. iya kemudian saya bilang gitu kan. Oh kenapa kok tahu? Oh ini ada bang, saya juga pingin juga saya itu, tapi daerah kami nggak ada pesisirnya kan. Daerah pesisirnya nggak bisa lah, bisa di kolom-kolom itu nggak bisa dia bilang. Mesti di daerah laut. Jadi itu sebetulnya dibuat orang aja. 2019 ya itu, nggak tahu jadi asal dibuka YouTube, oh polisi kerang tampil, dibuka Google, oh polisi kerang. Berarti the power of netizen juga nih ya. Makanya disebut dengan julukan polisi kerang. Nah, abang ini kan membudidayakan kerang batu. Kenapa sih bang memilih membudidayakan kerang batu? Kenapa nggak membudidayakan yang lain aja nih? Gini ya, kalau dulu gini ceritanya, bukan masalah budidaya. Kenapa budidaya kerang batu gitu ya? Kerang lain belum juga saya coba. Kalau ada waktu mungkin nanti ini saya mau coba apa. Tapi saya fokus ke kerang batu ini juga dulu. Karena gini, kalau sejarah kerang batu, kenapa budaya kerang batu? Kerang batu itu kan nggak bisa sebetulnya, kalau orang bilang mana mungkin kerang batu bisa ditangkarkan atau dipelihara gitu kan. Sementara dia kan hidupnya di laut. Di laut, betul. Di pantai-pantai gitu kan. Itu asal mulanya memang saya coba-coba aja itu. Coba-coba karena ada begitulah ya. Ada teman saya pedagang kerang. Teman sekolah saya ini pedagang kerang. Jadi sering saya dulu asal mau makan kerang nanti ke tempat dia. Makan kerang di situ kan. Dia bilang, "Makan kerang, mari datang." Makan kerang. Jadi kan udah makan kerang, datang dia kemarin itu karena dia kan dagang kerang, ngambil dari nelayan, untuk jual ke penjual untuk eceran gitu kan. Tapi setelah dia berjalan jualan itu kan, dia bilang, "Coba katanya, ini ada kerang kecil-kecil ini nggak laku nih. Jadi aku bayarnya apa enggak itu? Aku bayar juga lah, kasihan juga orang yang bawa kerang yang kecil-kecil, macam-macam kacang gitu lah, kecil. Jadi macam mana? Dimakan nggak bisa, juga sayang kan gitu. Ya udahlah, saya bilang, udah coba antar kemari. Nah coba kita ini, kata dia bilang, coba kita taruh di itu kan tempatmu kan ada kayak rawa-rawa gitu kan, untuk tempat apa katanya, kayak bekas-bekas tambak nggak terpakai. Oh iya ada, aku bilang, ada lumpur ya, ada. Udah kita tabur aja situ. Kebetulan di situ dulu ada saya punya, ada buat pondok, saya dulu buat pondok kan, untuk santai-santai di pondok situ. Karena kalau air pasang nanti enak di pondok itu, kayak terapung gitu kan. Jadi saya coba lah kan. Nah cobalah masuk kemari. Saya pun dengan ininya yakin juga lah. Dapat karena kasihan juga nih kawan saya tadi kan gitu. Berapa saya bayar nih? Udah bayarnya 2.000 katanya. 1 kilo 2.000. Ada 40 kilo itu. 40 kilo dari 2.000 apa lah. Kasihan juga saya kan dengan antar saya kasih lah. Jadi saya, mana tabur nih? Udah taruh es itu. Jadi saya pun
Naburkan 40 kilo tadi, air lagi surut air. Saya tabur. Kan kalau air surut di apa itu di lumpur-lumpur itu yang kering lah. Iya, kering. Kalau air pasang baru naik. Jadi waktu air surut saya tabur aja, supaya kena panas. Tapi ada juga yang di bawah pondok itu ada saya tabur. Jadi ceritanya begitu besok saya tengok ini kok yang di apa ini kok mati ya? Buka itu, pas mirip kerang rebus itu lah, udah dimasak gitu kan. Jadi saya bilang ini mati. Tapi saya tengok juga yang di bawah ini, kok ada hidup. Bahkan saking penasaran saya kan, malam saya datang malam. Senter lagi. Senter, karena kalau siang kan nggak nampak. Iya. Saya tengok gini, rupanya malam itu dia buka itu cari makan waktu air pasang kan. Ini udah banyak juga yang hidup ini. Jadi nggak lama setelah itu ada hampir 1 bulan lah lebih, karena saya karena apa tadi inovasi maksudnya saya bilang ini contoh nih kan, saya bilang bisa hidup nih, saya telepon teman saya tadi, dia bilang ini kayaknya kerana ada yang hidup nih, paten lah, lu beres situ, dia bilang emang saya beres situ cuy, enggak maksud aku ada lagi nggak kerang yang daripada terbuang nanti lah aku cari. Kemarin ada juga ya udahlah gini, kok aja kemari nanti biar aku bayari berapa kok mau ya sesuai dengan harga yang kemarin. Cocok juga lah daripada lain-lain itu kan, kalau dia bilang jual pun nggak laku. Benar. Jadi udahlah saya bayari juga, dia bilang ada nih gitu. Masuk lagi saya buatlah itu, setelah itu saya buat kotak-kotak supaya saya kerang ini lari. Saya pikir jalan-jalan dia kan mau juga dia jalan. Saya pagarin pakai waring itu, pakai waring kan. Dulu waring katrol itu mahal itu. Mulai datang ketertarikan itu ya berarti ya Bang untuk. Saya siapkan dulu. Kalau hubungi saya tadi teman saya bilang ada lah. Ini ada bisa nih, bisa nih. Berapa kilo? Ini sekian kilo. Oke, antar. Diantar. Saya pun tabur, ada 100 kilo, saya tabur. Setelah besok datang lagi, ada 75 kilo, begitulah. Sampai itu pada saat itu sampai 500 kilo lebih lah. Tadi. Banyak ya Bang? Menyebarkan itu saking penasarannya nih berarti ya Bang. Karena kan gini, orang yang ini hidup kok kan gitu. Tapi saya masuk juga lah gitu ke dalam. Ini ada yang mati juga. Tapi saya coba, ada yang mati, ada yang hidup. Saya buka, pakai ini. Benda nanti pulang dinas saya kan. Situ sore-sore pulang dinas saya buangin yang mati. Nggak bisa juga saya buangin ya. Capek juga buangin banyak kali. Karena di lumpur. Biar aja gitu. Jadi mungkin karena lahan itu baru dan kerang itu mungkin cocok. Iya. Pada saat itu hanya 4 bulan saya masuk situ kan udah padat gitu, kayak kalau kita pijak itu kayak meja batu-batu apa itu kayak kita terapi itu lah, udah batu semua. Hidup nih, saya bilang betul mas, kawan saya itu kan tampung kerang juga. Saya bilang ini kerang udah bisa panen nih. Betul lah, iya. Ada berapa banyak? Dipikir dia sikit yang kemasuk kemarin. Ya paling sikitnya itu berapa kilo lah, berapa kilo gitu lah dia bilang. Orang banyak mati juga dipikirnya. Saya coba bongkar pertama. Bongkar satu kali bongkar itu 500 kilo. 500 kilo kan? 500 kilo ya Bang ya? Harga pada saat itu murah kali. Karena kan ini untuk dikonsumsi masyarakat. Iya. Orang untuk makan. Untuk makan orang berapa? Tapi dengan awalnya beli 2.000, otomatis harganya kan lebih besar, pasti meningkat. Dia juga tahu lah, ini harga sekian itu beli. Harganya lumayan itu. Ya udahlah, angkat. Pada saat itu asal saya 9.000 perak sekilo, 9.000 lah. Yang lebih besar kan? Saya beli tadi yang sekilo tadi 2.000 kan? Iya. Rupanya kan makin semakin apa mungkin besar dia. Apakah sekitar seses 80, 90, campur-campur lah sesnya, ada yang besar. Ini nanti dia ada sekitar 80 butir 1 kilo tuh. Ada yang
100, ya ada juga yang besar lagi kan. Jadi habis saya jual, terakhir saya jual, dia pun terkejut juga karena finishnya waktu yang saya masukkan 500 kilo itu, 500 kilo itu saya masukkan, finishnya dapat sampai 3 ton 700 isu satu kotak itu. Saya pun terkejut juga. Berat dia udah meningkat lagi berarti ya, Bang. Sedikit berkali-kali lipat ya, Bang. Jadi bisa sampai 3 ton 700, lumayan juga duitnya kan. Iya. Saya hitung-hitung, kalau nggak salah saya pada saat itu tahun 2012 gitu ya salah saya. Ya 2012 ya, mulai itu. 2012 saya itu karena kan pada saat itu harga kurang lebih kan anjlok. Iya. Tapi Dulu sekarang luar biasa. orang semua udah ini. Iya, benar-benar. Orang juga udah tahu. Karena orang banyak juga yang budidaya juga kan. Berarti berawal ide budidaya ini karena Itu, sebuah itu. Ini awalnya coba-coba, lama-lama keterusan jadinya. kalau kata orang awalnya saya coba-coba. Asik juga nih. Ini bisa jadi penghasilan juga. Betul. Iya. Soalnya saya nggak kasih makan kerang Iya. itu. Mana dikasih makan saya juga nggak. Langsung dari Iya, alam. langsung ya. Masuk, pindahkan, besar, gemuk ya. Cukup jual, menyediakan tempatnya aja iya. ya kan, Bang? Bermodal tempat lah, dan itu bisa Iya. mantau langsung lagi ya, Bang. Iya. Betul-betul. Lagi pula kan nggak perlu pakai benteng kayak kita Iya. piara udang sama piara Iya, ini kan. iya. Jadi kan modal-modal kecil. Iya. Jadi dari situlah tertarik saya. Habis itu bisa nih saya kembangkan usaha ini gitu. Jadi dari situ mulailah berkembang. Artian ada dapat satu kotak, saya buat lagi kotak ini. Nah itu tadi. Tapi kendalanya teman saya ini dia nggak tahu, habis itu nyerah dia bibit kalau banyak nggak bisa. Ya udah. Jadi itu saya cari ide-ide sendiri gimana cari tempat bibit kerang ini ada ya. Rupanya kerang ini ada masanya dia bertelur, ada masanya juga dia untuk membesarkan bibit-bibitnya tadi. Itu nggak bisa, belum ini ya, belum saya coba juga. Pernah saya coba artian nggak berhasil karena benirnya itu lebih kecil-kecil. Kayak sekarang juga saya dapat bibit nggak yang sebesar kayak kacang lagi, bahkan kayak gula-gula pasir itu kecil. Oh, lebih kecil lagi. Nah itu sampai 64.000 butir 1 kilo dia. Bang, berarti ini budidayanya dari tadi Abang bilang dari tahun 2012. 12. Berarti ini udah hampir 10 tahun juga berarti ya, Bang ya, berjalan ya. Iya, 10 tahun. 10 tahun. 2000. Iya. Iya. 10 tahun. tahun. Ngetoknya Iya. kan baru 2009. Iya Oh, sih, iya. mulai. Baru mulai masuk ke internet. Iya. Netizen ya, Bang. The power Mungkin of karena netizen. ini juga karena permintaan di luar negeri itu. Iya, baru. Nah, kerang ini kan populernya kan 2019 ini kan baru kita ini. Artinya saya bisa jual partai besar gitu, per ton-ton gitu. Kalau Dan orang udah mulai banyak mengkonsumsi kerang juga saat itu, ini tuh yang udah jadi di- makanan mahal. Iya, lokal. Apalagi Itu sekarang mahal. hits lah yang seafood tumpah gitu-gitu. Bener. Nah, jadi banyak dicari kerang itu, Bang. Itu tadi. Jadi masuklah ke situ. Sekarang kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Asalkan ada kerang kita Bang, udah bisa panen loh. Wah, semua masuk. Nah, bercerita tentang tadi Abang bilang udah coba ekspor ke luar negeri. Sampai sekarang masih berjalan nggak ekspor ke luar negeri? Masih. Dan dalam setiap kali ekspor Ini udah jadi langsung cuan-cuan. Ini udah bisa kita bilang bisnis kan ini Kak, ya kan? Artinya kan kerang ini kan kita kan bukan kita aja pemain. Iya, nah tapi Nah. Bang ekspornya udah kemana aja sih Bang? Kalau yang punya Abang nih, kemana aja ekspor? Kalau ini ya yang pernah saya dulu pertama datang ini dari Malaysia. Malaysia ya, negara paling Iya. dekat ya. Enggak. Ya memang kalau ke Eropa itu rasanya Iya. tahu lah ya. Kalau ke Eropa kayaknya kita udah nggak kenal. Enggak, yang ini Eropa apa? Malaysia tadi, Vietnam. Wow. Sekarang yang paling gencar ini sekarang Thailand. Oh iya. Thailand juga orang itu kan bukan, kalau kerang batu ini kan bukan untuk dikalengkan. Kalau kita kan tahu yang misalnya tiram, Iya. salome, yang ada yang untuk kepah itu kan di batu, dikopek, ada yang dikeringkan kan gitu. Kalau ini enggak, ini kan memang untuk konsumsi, untuk Berarti makan. memang, Ya seperti kayak dibilang dia di situ tumpah kan. Iya. Di Thailand Malah ini. mentah kayaknya di sana juga dikonsumsi Di ya. Thailand untuk konsumsi. Kan lesunya kemarin karena nggak bisa kita ekspor itu waktu lesunya waktu pandemi Covid Benar. itu. Iya.
waktu pandemi. Orang itu juga kan macam di luar negeri kan, itu wisatawannya ke Thailand misalnya. Nah, yang favoritnya apa di Thailand? Orang itu ya pakai seafood itu. Makanya seafood itu harganya berapa bat di sana. Iya, benar-benar. Jadi orang sekarang masuknya ke sana. Ya waktu zaman-zaman pandemi ini semua ekspor tutup. Iya, itu kan. Pengiriman barang tutup. Kartian kan mesti karantina. Iya. Bisa jadi lesu pada saat itu lesu. Pada saat Selama itu. pandemi ya. Tapi ini mulai wake up lagi. Ya kan semua orang datang lagi. Bang ini mana kontak Bang Wancu itu? Nah, semua Mulai dapat callingan masih- banyak iya, lagi, Kak. Tadi. Iya. Nah Bang, selama budidaya kerang batu ini kendalanya apa aja sih Bang, selain mungkin mencari bibitnya, ada lagi nggak kendala yang lain? Kalau kendalanya ini juga ya, maksudnya paling kita kendalanya tuh gini ya, kalau masyarakatnya itu juga balik lagi ke masyarakat. Kalau kita ini semua kan usaha kita semua kita mau aman. Iya. Kadang-kadang kita mau taruh ayam, besok datang ayam besar, nggak hilang. Ya kalau ini orang sekarang pasar kerang orang udah tahu. Iya. Anak-anak nanti bawa aja dia 2 kilo 3 kilo udah lumayan. Dah. Iya. 2 kilo 3 kilo ditampung orang Iya. 20.000 dapat 3 kilo ada 10.000 gaji siapa 60.000? Iya. Bukan punya dia, punya apa? Tapi kalau untuk dia ngambil 1 ton, itu membutuhkan waktu lama kan, Iya. itu lama bekerja. Jadi di situ juga saya macam di kalau kendalanya itu tadi lah ya. Kalau di sana juga kita kan berdaya gunakan masyarakat juga sih. Jadi masyarakat itu termasuk masyarakat yang di pesisir atau kita buat satu lokasi usaha lah. Ya masyarakatnya di situ ya kita pekerjakan. Karena waktu kalau panen itu kalau misal kebutuhan konsumen ini, kalau misalnya ini Bang kita panen 2 ton 1 malam siapa yang sanggup buat? Iya, Sanggup betul, itu. Bang, iya. Kalau nggak kita juga gunakan Dalam usaha. masyarakat untuk Ah. kerja sama kita. Itu saya gaji tuh nanti dapat persenan. Jadi anak-anak kecil tuh nanti rame masyarakat di sini juga udah tahu. Iya. Enggak ada kerjaan gua. Bagus mana itu 2.000 1 kilo. Naik kerang 2.000 1 kilo. Iya. Dapat dia nanti 5 kilo aja dia udah 10.000 Nah, anak-anak. Anak-anak untuk jajan, lepas jajan ya. Itu aja lah, nukarin uang lah. Iya. Nanti kalau anak-anak itu, wah, kalau dapat 2 kilo 3 kilo. Hati-hati ya, karena kan air pasang takut Iya. tidak. Iya. Tapi rata-rata anak pesisir tuh begitu nongol brojol dadang. Iya. Jago berenang. Iya, Berenang iya. aja kan. Nah, anak sana. Itu aja sih. Enggak ya. Paling waktu panen itu kendalanya cuma itu dari kelakuan masyarakat. Tapi masyarakat juga kita perdayakan. Iya, iya. Kembali lagi. Nah, terus kalau selama budidaya kerang batu tadi Abang udah bilang udah ekspor nih. Kalau untuk dalam negeri sendiri, yang rutin ngirim kemana aja? Kalau dalam negeri aja, Pastinya Kota Medan pastilah ya. iya memenuhi pasar Kota Medan aja nggak sanggup. Karena kan banyak outlet-outlet. Iya, Sekarang sih. apa lagi? Kalian lagi sikit-sikit asal apa? Ya sikit tumpah. Iya. Dari mana-mana. Iya, Bang, lagi tapi musim nih, Bang. jujur aja lah Bang, sekarang kerang rebus 10 biji itu satu Mahal. piring. Wah, 20.000. Iya. Nanti kalian modal ini aja. Mana bang kamu mau libur? Oh iya, betul ya. Iya, iya, bisa. Kita main-main ke sana, Kak. Ini yang kan dari kemarin. Gua dia ada bang. Enggak. Enggak, karena memang Juga. sosok-sosok seperti ini harus kita angkat loh Bang. Iya, benar. Biar teman-teman yang lain tuh terinspirasi. Iya. Terus masyarakat pun tahu bahwasanya Polri itu ada loh ini kerjaannya tuh Iya. setelah selesai dinas tuh ada lagi yang memperdayakan warga-warga sekitar. Maksudnya iya. Tapi kan Iya. masalah kita balik lagi ya cerita kalau orang Purna ya. Iya. Purna ini apa? Untuk kadang-kadang orang Purna juga stres. Iya, benar. Bingung Benar. apa yang mau Benar. diusahakan, Apa Bang. kerjaan. Heeh. Punya kegiatan gitu kan. Memang bagus sih yang dibilang Supika. Artinya, tapi kan kita nanti rumahnya diperas tagi. Iya, iya. Tapi kalau warga pesisir Iya, bisa lah. Bisa join, bisa ya kan 100% belajar. bisa. Kalau Iya, orang-orang betul. pesisir pasti. Mm-mm. Nah kalau bisa kita ini kan edukasi kan di situ. Nah Bang, nih selama budidaya kerang batu nih ada nggak sih Bang dukungan dari pimpinan ya mungkin Bang untuk Abang sendiri dalam memberdayakan kerang batu? Kalau dukungan pimpinan ya penuh karena memang pimpinan ada ya itu tadi kita juga kan punya terobosan hal-hal yang kita ini kan nggak Iya, ada benar. ini negatif. Kita kan
untuk ini, untuk memajukan masyarakat Benar. di situ. Bahkan saya sekarang ini saya bentuk asosiasi. Karena kan saya juga kan dinas susah Iya. ini. Kadang-kadang orang mau, bang ada kerang, bang ada bibit kerang, susah. Saya bilang, udah buat asosiasi. Ada saya bentuk tuh asosiasi, kelompok juga saya bentuk di situ masyarakat. Ya pimpinan dukung. Bahkan pimpinan sering ke sana kan. Sering main-main ke sana ya Sering. Bang ya? Dulu Pak Kapolda yang lama ya, Iya. Matua, Pak Kabar Kamu dapat sampai juga informasi di Iya. sana gitu. Beliau kan ini juga. Kabarnya mendukung lah berarti ya. Bahkan di situ saya buat ini kan binaan Ditpol Air Polda Sumut, saya buat di situ. Ada juga hutan mangrove. Nah asosiasi tadi saya kembangkan. Jadi ada asosiasi yang mengurus kerang batu ini. Jadi kalau misalnya ada orang mau investor mau buat, nanti saya tinggal turunkan aja tim ini. Oh Dia iya. bisa masuk nggak ke sana? Kira-kira coba cek lokasi. Misalnya di Deli Serdang bisa masuk nggak ke sana? Oh bisa bang, hidup ini gini. Ya udah kalau hidup nanti siapa yang pernah nanya? Kita masukkan ke sana. Kita budayakan masyarakat. Karena kan gini, kalau masyarakat dibantu, kita bilang ya, kalau masyarakat itu aja punya satu kotak kerang itu kan lumayan untuk dukungan dia. Misalnya dari sini dia nunggu sampai ke Lebaran, Betul. aman. Udah aman dia. Aman. Artinya kita nggak bantu makanan, ya kita bantu bibit kerang, dia buat situ. Kita suruh ke tempatnya bagus, bisa nih main kerang. Oh kita masukkan, gitu kan? Kita dukung. Ya istilahnya memberi pekerjaan ke Iya. mereka ya kan Bang? Benar. Memanfaatkan juga warga sekitar kembali lagi itu Nah, tadi itu manfaat tadi. warga sekitar juga sisi tadi. Iya. yang tadinya Karena mungkin di- duduk-duduk jadi ada kerjaan. Iya itu logika. Itu kan daerah itu kan sekarang kita bilang ya air laut ini udah tinggi. Iya. Sementara orang mau budidaya apa? Kalau dulu orang budidaya ikan nila, Iya. udang. Sekarang kalau nggak tanggulnya tinggi, harganya mau jutaan. Iya, udah. Nah, Balik gitu. lagi dia ke laut. Kan gitu. Terus kalau ini sekarang kita nggak apa-apa, yang penting airnya ada. Iya. Orang kalau kita nggak masuk waring, kita tutup pakai waring aman kan? Iya. Gitu. Jadi itu maksud saya kalaupun nanti ada ini apa kita bilang untuk budaya kerang ini kita bantu. Saya Iya. bisa bantu loh. Masih artian tim saya pun ada. Iya. Nah, jadi kita monitoring terus dari masuk bibit sampai penjualan nanti biar saya nangani. Iya. Kalau Mas yang mau minta ilmunya bisa dia. Iya, Sama Bapak nih. benar. Tapi kalau kalian ini kan enggak. Kalau kami langsung datang aja, minta Iya. kami panen. Kami nggak mau belajar, Iya. kami mau makannya aja. Nah, Bang, terakhir nih Bang, penasaran nih, omset yang diperoleh dari hasil kan kita kepo-kepo. Iya, Iya. karena dia bicaranya investor Udah, kan, dia kan apa? investor, the Apa? businessman ini Iyalah. istilahnya. Kalau miliaran ini kalian pasti kalau undang saya juga Iya deg-degan. nggak ada. Iya, Nggak tapi bisa. kalau kami tahu omsetnya kan langsung ganti abang lagi. Udah. Enggak gini. Kalau cerita ya omset ya, kita bilang omset pasti bisa dikalikan lah ya. Ini aja. Kalkulator no. Ya, enggak. Kalau sekarang berjualan, Iya. misalnya kita bilang kerang, kalau saya jual langsung ke pedagang lah ya, itu 22.000 atau 25.000. Itu jual ke pedagang ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita punya satu kotak itu menghasilkan misalnya kita Biasanya bilang beratnya dulu ya, berapa? Kita bilang aja lah, Pak, sedikit aja lah dia bilang. Kita bilang setengah ton atau 500 kilo gitu. 500 kan. kilo. Ya udah, tinggal kalian aja lah. Berapa dong? Nggak bisa keluar kepala ini kak. Jadi Oh, tak betul ada. ini jadi mau mencari. Nggak enak juga, dia bilang mau ngalikan ya. Artinya Itu satu kotak ya. Belum Nah, kotak-kotak. kotak-kotak yang lain dan kotak-kotak berikutnya. The real punya bisnis, Iya. jadi kan jangan dibilang lagi ini kok bisa kayak gini gajinya tapi Iya, masih gini. betul. Polisi kok bisa ini biasa lah netizen. Makanya macam nggak keberatan juga di dalam Iya, orang polisi iya. kerang ya. Apa lah mungkin berkah dari Iya, kerang. betul. Berkah dari kerang kan gitu. Berarti Mau ibaratnya dan memasuki masa purna nanti pun udah Udah ready. tenang, udah ada aktivitas ya kan kak. Oh, itu udah pasti fokus Udah lah. jelas Oh, fokus. fokus Nanti ke sini dong kan gitu. udah ke Eropa. Oh, nggak bisa lagi diundang ke podcast. Sekali-kali udah jalan-jalan aja Iya. gitu. Oh, bilang ya kan ya. Kita pantau status ya. Amin, amin. Aduh Pak, ini terakhir
sekali nih. Mungkin bisa ngasih pesan-pesan yang buat kawan humas di rumah Bang. Mungkin entah memancing ide-ide inovatif dari kawan-kawan humas di rumah nih Bang. Bisa silakan dikasih pesan-pesannya Bang. Yeah. Sini kamera ini Bang. Gini ya, kalau kita gini ya, kadang-kadang kita mau berbuat, kita sudah mikirkan risikonya. Betul. Ya. Karena kita mikirkan risikonya. Kita kan kadang-kadang mau berbuat, berbisnis, kita pikir ruginya. Tapi di balik itu, kita sebetulnya dapat pelajaran dari bisnis itu kan gitu. Kalau saya memang banyak masalah pelajaran berbisnis ini udah tahu lah saya. Dari sini. Yang jelas kalau rekan-rekan atau teman-teman senior misalnya mau berbisnis, tekuni aja. Kalau gagal itu biasa, tapi coba lagi. Ya kan, coba lagi. Ya sama saya juga gitu kan, gagal berhasil udah biasa. Jadi kalau misalnya pas berhasil gagal ya saya udah biasa. Jadi jangan takut untuk mencoba dan perhatikan lingkungan sekitar kita. Apa yang bisa kita perbuat di lingkungan itu. Nah, itu aja. Tidak boleh, jangan takut gagal. Iya. Jangan takut gagal gitu ya. Yang paling penting. Loh begini kita kalau ngobrol terus nggak ada habis-habisnya trio Nasution ini. Paling enak ini kalau ada pelangnya lagi ya. Ya ini kok nggak ada dibawa ke Ya, ya di sini ya. Jualan sana terus sini ya. Colek sana colek sini nggak Ya, jadi. tapi Pika memang ditunggu tuh. Datang kita. Ambil lah semua satu Nggak masalah. Oke, nggak masalah. Asal sanggup. Asal jangan disuruh nguras dulu kalian kalau mau Ya. makan. Tanya dulu sendiri, ambil sendiri. Tapi memang lokasi yang susah ya. Iya. Tapi kalau ada kawan-kawan juga kalau apa itu kan lokasi untuk berbisnis, mention seafood. Kenapa Bang? Edukasi orang. Iya, Begitu iya. ambil kerang langsung rebus Bang, bisa buat apa sih tumpah. Iya, langsung di tempat ya kan. Oh, fresh from the oven. Bekarat ukuran. Bang, terima kasih Bang udah hadir di podcast Setia Bakti Polda Sumatera Utara. Ini sangat inspiratif sekali ya, sosok luar biasa. Oke kawan Humas, sekian podcast Setia Bakti Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Nofri Nasution dan rekan saya Bribtu Afika Nasution beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan salam presisi